Oke everybody, welcome back to channel Kopi Musik Official. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Di segmen kali ini ada segmen misteri ya. Kenapa kok segmen misteri? Karena ini sedikit cerita nih. Ini pengalaman pribadi gue saat gue ada di kota Tasikmalaya kemarin. Seperti apa ceritanya? Yuk kita ikuti segmen misteri di Kopi Musik Official. Tanpa kalian kami bukan. Kejadiannya tuh di tahun 2021 bulan Oktober ini ya. Kemarin itu gue lagi di kota Tasik. Gue diajak teman gue ke Gunung Galunggung untuk nge-review kota Citihis, pemandian air panas Citihis. Dan gak nyangkanya setelah sampai sana itu selain disuguhi tentang pemandangan alam dari Gunung Galunggung, itu di atas itu ada pemandian air panas Citihis namanya. Nanti ada kok videonya di sana itu. Pas saat gue ada di Citihis tuh gue secara nggak sengaja ketemu sama juru kunci Gunung Galunggung. Nah pas di saat ketemu sama juru kunci Gunung Galunggung, entah kenapa kita nggak saling kenal. Cuma tiba-tiba tuh juru kunci nyamperin gua. Pas nyamperin gua, entah dia bilang apa, yang gua bodo amat lah. Yang penting gua kesini untuk main, gue kesini bukan untuk apa-apa. Terus yang pasti gua di Citihis nih karena selesai gua mandi di pemandian air panas Citihis tuh, teman gue kan pas ganti baju tuh tiba-tiba tuh juru kunci nyamperin gua lagi guys. Nah pas nyamperin gua tuh juru kunci bilang kayak gini, ayo ikut gue. Kemana pak? Harus pokoknya ikut saya. Tuh, iya kemana pak? Ikut kemana? Ya pokoknya harus ikut. Singkat cerita gue ikut guys. Gue ngikutin tuh orang masuk ke hutan, dan di dalam sana tuh sumpah ini pengalaman apa ya. Di dalam tuh ada semacam kayak jalan setapak, terus di sana tuh ada rumah dari bambu. Lurus dikit ada kolam, jernih banget kolam itu guys. Dan di kolam itu ada curug. Kalau bahasa Jawa sih namanya air terjun, tapi kalau bahasa Tasik sih bilangnya curug ya. Tapi nggak begitu tinggi, cuma pendek curug itu. Yang bikin gue heran, itu air terjun itu deras banget airnya. Cuman di kolam itu kolamnya hening, nggak apa ya, nggak ada bercak air atau debit air. Airnya itu tenang banget dan suasananya, masya Allah, begitu tenang. Sampai di sana singkat cerita gue disuruh mandi sama si juru kunci. Terus setelah gue mandi di kolam situ, terus gue disuruh ngadep ke air terjun. Nah pas di saat gue ngadep di air terjun, lu tahu nggak guys, gue lihat, ini pengalaman gue pribadi ya, gue lihat itu bukan air terjun, bukan batu. Pas gue deket tangan gue ke batu, muka gue deketin ke batu, gue lihat tuh apa ya, seperti tanah kosong. Juga ada rumah dari bambu dua ya, kiri kanan, dan di tengah-tengah itu ada satu orang. Gue sempet gak percaya, kan gue kan pakai logika ya, siapa ini. Pas gue angkat kepala gue tarik, gue lihat batu. Pas gue dekatin lagi ke batu, gue juga lihat guys, hal yang sama. Tanah lapang luas, dan kondisinya itu mendung tidak mendung, panas juga nggak panas, pokoknya adem di sana itu. Entah itu alam apa guys, yang pasti gue serasa ada di zaman apa ya, kayak zaman era zaman kerajaan mungkin bisa dibilang gitu. Selesai gue gak percaya, gue takut guys, jujur gue takut. Posisi gue takut, lalu gue bersolawat, gue ingat sama Tuhan, imanku kuat. Selesai tuh gue mau nggak mau gue langsung keluar dari kolam. Gue temuin tuh juru kunci yang ada di atas kolam. Sampai di juru kunci itu, juru kunci mah cuma bilang, apa yang kamu lihat? Ya gue cerita apa yang gue lihat. Gue cuma lihat ada semacam rumah dari bambu,
kayak pondok dari bambu, ini sisi kiri juga sisi kanan, terus di tengah-tengah ada satu orang Pak. Oh gitu, iya. Ya udah, juru kuncinya lalu bilang, kamu mandi, ganti baju, habis gitu balik sini lagi. Setelah itu gue keluar guys dari tempat itu. Gue keluar, gue nyamperin teman gue yang lagi ganti baju di itu, di mana itu, di pemandian GTIS tuh. Selesai gue ganti baju, gue ajak teman gue ke sana. Dan herannya ini guys ya, gue masih lihat tuh kolam dengan air terjun, cuman teman gue gak lihat. Itu yang bikin gue heran, kenapa kok cuman gue yang lihat. Setelah sampai di sana, kita ada 3 orang, juru kunci, gua sama teman gua. Nah, pas di sana, gue tuh sempat lihat ada semacam ulet ya, tapi bukan ulet, itu nempel di batu air terjun. Gue tunjuk dong, loh Pak itu apa? 2 orang itu nggak kelihatan sama sekali. Nah, gue pun heran, loh, kok cuma gue yang lihat? Kok kalian nggak lihat? Ada apa? Lalu juru kuncinya bilang, Mas, itu punya emas, Mas ambil. Itu Mas dikasih kenang-kenangan. Ambil aja Mas, nggak apa-apa. Loh, Pak, serius? Ambil Mas. Singkat cerita, gue buka celana lagi, gue terjun ke kolam, ya paling tidak sepinggang lah, kurang lebih kedalamannya sepinggang. Gue samperin tuh benda itu, gue ambil, nyata bendanya itu seperti apa ya, kalau aku lihat sih aku rasa seperti akar, tapi bukan akar, warnanya kuning hitam, kuning hitam, kuning hitam. Selesai itu gue kasih ke juru kunci, dan juru kuncinya bilang, Mas, Mas di sini terpilih, Mas ini tamu. Jujur ya Mas, kita belum kenal satu sama lain. Pertama kali ketemu Mas, tiba-tiba saya ada perasaan suruh ngajak ke sini. Duh, maksudnya apa ya Pak? Gue kan bingung. Masnya dari mana? Saya dari Jawa Pak, dari Surabaya ke Tasik cuma main, pengen nge-review tempat Gunung Galunggung. Oh ya udah Mas, Mas duduk sini aja dulu. Mas mau bersolawat boleh, Mas mau kirim-kirim doa boleh, Mas mau sholat dulu, sholat duhur. Waktu itu duhur jam setengah 12 kalau nggak salah memang ya. Dan saat itu juga juru kuncinya juga bilang, Mas duduk tenang di sini, saya tinggal ke luar dulu. Loh Pak, jangan Pak, temenin saya Pak, saya takut. Setelah itu juru kunci tuh pegang leher gua tuh dipegang sama juru kunci. Nah teman gua nggak tahu apa-apa, dia cuma diem aja. Nah setelah leher gua dipegang, gua tiba-tiba secara nggak langsung gua lihat di tengah-tengah kolam itu ada sosok semacam pria, badannya agak tambun, gagah, wajahnya itu garang, pakai ini ada ikat kepalanya di sini, pakai gelung, terus pakai gelang emas ini, pakai gelang emas juga sini, terus ya pakai baju, dan juga bawahnya itu pakai sabuk dari emas, dan ada selendang-selendangnya. Itu dia menatap gue lama banget. Gue takut guys, gue nggak lihat, cuma gue lihat dia menatap gue, cuma gue ngerasa karena setelah juru kunci itu megang leher gua dan bentuk belakang ini ya, itu gua masih lihat orang itu masih berdiri di sana. Antara nyata nggak nyata sih, seperti apa ya, seperti hologram lah, kalau akan seperti hologram. Tembus pandang gue bisa lihat belakangnya orang itu, tapi orang itu nyata di depan gua. Cuman ini nggak masuk akal, ini apa ini. Setelah itu juru kunci itu setelah tangannya lepas, leher gue dilepas gitu, juru kuncinya bilang, Mas lihat apa lagi? Gua bilang, gua ada orang Pak, seseorang ada di
di kolam di depan gua pas pakai gelang emas kiri dan kanan, terus ada kayak gelung cincin itu, terus pakai sabuk emas. Secara nggak langsung juru kuncinya bilang itu apa ya namanya, Batara siapa itu, leluhur Citiis, katanya leluhur Galunggung itu masnya terpilih. Masnya terpilih gimana ya Pak? Ya Mas datang ke sini dengan sopan santun, mungkin penghuni sini suka sama Mas. Waduh, saat itu juga gue apa ya, bisa pulang nggak? Cuman itu yang gue pikirin, bisa pulang nggak? Gue di hutan guys, di Gunung Galunggung, teman gue cuma dia. Singkat cerita, setelah itu gue lihat lagi ada semacam belati sekian itu ada di dalam batu air terjun itu. Nah, gue tanya dong sama juru kunci, Pak, saya lihat lagi Pak, ada belati najam di sana. Ambil Mas. Mau ngambil gimana ya Pak? Secara logika belati itu ada di dalam batu, kalau nggak dipukul ya nggak bisa keluar. Itu rezekinya Mas, kata si juru kunci. Cuman nggak usah Pak, saya kesini niatnya cuma main, nggak minta apa-apa. Dan juga Mas gini loh Mas, jujur ya Mas, itu juru kunci bilang gini guys, banyak peziarah yang datang ke sini nggak pernah mengalami hal yang seperti Masnya. Pertama, yang kedua, banyak peziarah kesini menginginkan benda, entah itu benda pusaka, entah itu benda apa, yang pasti nggak pernah ada yang dilihatin. Dan cuman baru pertama kali ini ada peziarah seperti Masnya, pertama kali datang langsung ketemu sama leluhur di sini, penghuni sini, terus dikasih kenang-kenangan. Bawa aja Mas, itu anggap cenderamata dari kota Tasik. Waduh, gimana ya? Entah gue yang bodoh atau gimana ya, cuman jujur gue masih pegang prinsip dari orang tua gue, apapun itu jangan pernah dibawa pulang sebelum lu diizinin atau lu memang benar-benar dikasih sama tuh orang. Walaupun itu dikasih, gue kok ngerasa ini bukan hak milik kita. Jadi ya gua kasih sama si juru kunci, dan si juru kuncinya bilang, Mas kalau pulang ke Jawa jangan lupakan sini ya Mas. Konsentrasi, bisa duduk nyantai dan bayangkan lokasi ini. Singkat cerita, pas pulang dari Citiis ya, dari pemandangan Citiis, di jalan tuh teman gue bilang gini, Mas sama lihat apa? Gue lihat air terjun, gue lihat curug. Hah? Curug? Iya. Nah, temen gue sama sekali nggak lihat itu ada air terjun. Yang dia lihat cuma batu, cuma tebing. Lah, gue lihat sendiri dengan mata gue. Cuma apa ya? Itu benar-benar air terjun. Yang bikin gue heran, kolam yang dijatuhin air terjun itu kolamnya hening, nggak ada gerakan air sama sekali. Itu yang bikin gue heran sampai sekarang. Sampainya di rumah teman gue di kota Tasik itu apa ya, nggak ada kejadian apa-apa sih, cuman rasa capek ya, dari Galunggung naik ke Gunung Galunggung, lalu turun kita review, kita ya udah happy aja lah. Lalu 2 hari kemudian gue pulang ke Jawa, dan sampai di Jawa ya alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Yang pasti pengalaman gue tuh ini pengalaman yang ke berapa ya, gue sering sih ngalamin hal-hal yang dibilang mistis ya, cuman baru pertama ini gue ngalamin ngedapatin benda pusaka atau apa yang katakanlah jadi itu katanya itu sebuah benda pusaka. Tapi yang pasti kalau itu bukan milik gue nggak mungkin akan ngambil atau gue gak pulang. Singkat cerita, setelah itu gue lihat lagi ada semacam belati sekian itu,
ada di dalam batu air terjun itu. Nah, gue tanya dong sama juru kunci, Pak, saya lihat lagi Pak, ada belati nancap di sana. Ambil Mas. Mau ngambil gimana ya Pak? Secara logika belati itu ada di dalam batu, kalau nggak dipukul ya nggak bisa keluar. Itu rezekinya Mas, kata si juru kunci. Cuman nggak usah Pak, saya kesini niatnya cuman main, nggak minta apa-apa. Dan juga Mas gini loh Mas, jujur ya Mas, itu juru kunci bilang gini guys, banyak peziarah yang datang ke sini nggak pernah mengalami hal yang seperti Masnya. Pertama, yang kedua, banyak peziarah ke sini menginginkan benda, entah itu benda pusaka, entah itu benda apa, yang pasti nggak pernah ada yang dilihatin. Dan cuman baru pertama kali ini ada peziarah seperti Masnya, pertama kali datang langsung ketemu sama urut di sini, penghuni di sini, terus dikasih kenang-kenangan. Bawa aja Mas, itu anggap cenderamata dari kota Tasik. Guru kuncinya bilang, Mas kalau pulang ke Jawa jangan lupakan sini ya Mas. Mas bisa konsentrasi, bisa duduk nyantai dan bayangkan lokasi ini. Pas pulang dari kota, dari Citiis ya, dari pemandangan Citiis di jalan tuh teman gue bilang gini, Mas sama lihat apa? Gue lihat air terjun, gue lihat curug. Hah? Curug? Iya. Nah, temen gue sama sekali nggak lihat itu ada air terjun. Yang bikin gue heran, kolam yang dijatuhin air terjun itu kolamnya hening, nggak ada gerakan air sama sekali. Itu yang bikin gua heran sampai sekarang. 2 hari kemudian gua pulang ke Jawa, dan sampai di Jawa ya alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Oke guys, itu cerita dari gua, pengalaman mistis gua, ya bisa dikatakan ini pengalaman mistis ya. Sebagai penutupan, gue ucapin terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen yang banyak di bawah sini ya guys, agar kami bisa membuat video lebih banyak lagi dan juga bisa membagikan pengalaman-pengalaman kami semua. Oke guys, sekian dari saya Rasa Alindia di Kopi Musik Official.